Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Endang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, sekali lagi saya Elisa Fikri, eh, berasal alumni dari Astronomi ITB. Pemaparan ini merupakan penelitian dari tesis saya bersama dengan Bapak Aridanto Ikutur dan juga Ibu Endang Sugiyartini dengan judul Manuver Eksentrisitas dalam Strategi Stasiun Kepri Timur Barat Satelit GEO Surikatus Indosat 2 atau satelit SES-7. Nah, sebelum meneliti lebih lanjut mengenai manuver ini, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai definisi satelit GEO. Satelit GEO merupakan singkatan dari Geosynchronous Equatorial Orbit yang memiliki karakteristik orbit yang berbentuk lingkaran, berhimpit dengan ekuatorial bumi, dan periode orbitnya sama dengan periode rotasi bumi atau 24 jam, seperti yang digambarkan oleh gambaran sebelah kanan ini oleh lingkaran yang berwarna kuning. Nah, karena periode orbitnya sama dengan periode rotasi bumi, maka satelitnya selalu berada di sebuah titik di permukaan bumi atau fix. Misalkan saat ini satelitnya ada di Bandung, maka beberapa waktu berikutnya dan berikutnya lagi, satelitnya selalu berada di atas Bandung tersebut. Jadi selalu berada di suatu titik yang sama di permukaan bumi, atau bisa disebut dengan fix. Namun tidak sepenuhnya satelitnya selalu berada di satu titik yang dimaksud tersebut diakibatkan oleh gangguan-gangguan alami yang berasal dari alam. Gangguan-gangguan tersebut adalah gangguan potensial gravitasi ketidakbulatan bumi, gangguan gravitasi lunisolar yang diakibatkan oleh bulan dan matahari, dan juga gangguan dari tekanan radiasi matahari. Nah, pada pemaparan selanjutnya, saya lebih menekankan terhadap gangguan terhadap radiasi matahari ini, yang menyebabkan perubahan terhadap eksentrisitas dari satelit. Ya, namun karena daerah geo ini sangat sempit, berdasarkan definisinya tadi, maka seharusnya hanya ada sebuah orbit seperti ini. Nah, di dalam sebuah orbit seperti ini, ada banyak sekali satelit. Untuk menjaga agar satelit-satelit ini tidak bertabrakan atau untuk menjaga jarak minimal di antara kedua satelit, maka dibuatlah sebuah kotak imajineri kita sebut sebagai kotak maya. Ini berukuran sebesar plus minus 0,1 derajat dalam arah timur-barat dan dalam arah utara-selatan. Selain itu juga ada sebuah lingkaran kontrol. Mungkin ini lebih sulit dibayangkan ya dibandingkan kotak maya, karena memang tidak bisa dibayangkan secara visual. Namun lingkaran kontrol ini fungsinya adalah untuk membatasi pergerakan dari ekstensitas satelit GEO. Untuk kotak maya, ilustrasinya adalah pada kotak merah yang gambar sebelah kanan ini. Jadi satelitnya dijaga agar selalu berada dalam kotak yang berwarna merah ini. Lalu bagaimana cara untuk menjaga agar satelitnya tidak bergeser melebihi dari kotak maya yang disebutkan tadi? Caranya adalah dengan melakukan manuver station keeping yang dengan cara memberikan tambahan kecepatan sebesar delta V. Ada dua manuver station keeping, yaitu timur barat dan utara selatan. Namun pada pemaparan ini difokuskan terhadap timur barat. Untuk timur barat sendiri juga ada dua jenis manuver lagi, yaitu untuk koreksi eksentritas dan juga untuk koreksi bujur. Selanjutnya, setelah sedikit teori singkat tadi, maka tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mempelajari gangguan dari tekanan radiasi matahari terhadap eksentrisitas satelit, dan setelah diketahui bagaimana gangguan tersebut, barulah dilakukan koreksi orbit atau manuver station keeping yang lebih difokuskan terhadap manuver eksentrisitas. Ini data yang digunakan berupa TLE atau tulen elemen yang berisi dua baris data mengenai elemen-elemen orbit satelit, seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka di bawah ini. Lalu satelit yang dijadikan studi kasus adalah Indosat 2 atau satelit SES-7 yang berada pada bujur 108,25 derajat bujur timur. Ini masih berada di wilayah Indonesia. Dan perangkat yang digunakan adalah GMAT versi S2018A dan juga SDK. Kedua ini merupakan perangkat lunak untuk keperluan aerospace. Untuk menjawab tujuan pertama tadi, yaitu mempelajari bagaimana pengaruh tekanan radiasi matahari terhadap eksentrisitas satelit, maka dicoba dibandingkan
evolusi eksentrisitas tanpa adanya tekanan radiasi atau grafik yang berwarna kuning ini, dan dengan adanya tekanan radiasi atau grafik yang berwarna biru. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dengan adanya tekanan radiasi matahari, eksentrisitasnya berubah berbentuk seperti pola lingkaran dengan suatu radius tertentu, yang mana pola lingkaran ini bersesuaian dengan, maksud saya pola lingkaran atau sedikit elips ini bersesuaian dengan lintasan dari bumi kita mengelilingi matahari. Jadi terlihat jelas bahwa tekanan radiasi memang berpengaruh terhadap eksentrisitas dari satelitnya. Nah, karena tadi kotak mayanya dalam arah timur barat ya, dan juga dalam arah utara selatan, maka untuk timur barat ini dibatasi oleh bujur. Yang mana pada gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa bujurnya yang awalnya berada di 8,25 dalam waktu sekitar setengah tahun bergeser ke sekitar 40 derajat bujur timur. Jadi pergeserannya sudah jauh sekali dalam waktu setengah tahun. Oleh karena itulah sebelum bergeser dari kotak maya yang diperbolehkan, kalau untuk kasus setuju ini sendiri yang berada pada bujur 108,25, kotak mayanya adalah, atau batas pergerakan satelitnya adalah dari 108,15 sampai dengan 108,35 derajat bujur timur. Nah, sebelum mencapai batas itu, perlu dilakukan koreksi orbit terlebih dahulu. Dan juga untuk eksentrisitasnya seharusnya ada di dalam lingkaran kontur atau kotak atau lingkaran yang berwarna merah ini. Namun sekali lagi, karena hanya gangguan tekanan radiasi matahari tadi, maka ekstensitas atau grafik yang berwarna biru dan kuning ini keluar dari batas yang seharusnya atau lingkaran yang berwarna merah. Nanti tujuannya adalah memasukkan grafik yang biru ke dalam grafik yang berwarna merah atau membuat ekstensitasnya berada di dalam lingkaran kontrol. Nah, ekstensitas ini ternyata berpengaruh terhadap osilasi bujur harian satelit. Yang dapat dilihat pada gambar ini bahwa semakin besar eksentrisitasnya, maka semakin besar pula osilasi bujur harian yang R2 dan R1, yang mana R2 ini eksentrisitasnya lebih besar dibandingkan dengan R1. Maka osilasi dari bujurnya juga lebih besar dibandingkan dengan yang R1 tadi. Nah, karena satelit GEO ini merupakan orbit komersial yang bernilai ekonomis tinggi, maka untuk melakukan, dan karena melakukan simulasi manuver ini membutuhkan bahan bakar. Nah, maka ditinjau beberapa skenario agar penggunaan bahan bakarnya bisa seminimum mungkin. Jika penggunaan bahan bakarnya minimum, maka umur dari satelit dapat diperpanjang. Kalau umur satelit dapat diperpanjang, tentu saja akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Karena itulah ditinjau 3 skenario ini dengan memvariasikan lingkaran kontrol sebagai berikut. Ya, untuk siklus manuver dan waktu simulasinya, untuk ketiga skenario sama, yang divariasikan adalah EC atau lingkaran kontrol, atau pada slide sebelumnya yaitu grafik yang lingkaran berwarna merah tadi. Lalu ini adalah hasil simulasinya dibandingkan untuk ketiga skenario 1, 2, dan 3. Di sini dapat terlihat jelas bahwa lingkaran yang berwarna merah ini ukurannya berbeda ya pada setiap skenario atau semakin kecil menuju skenario 3. Dan ekstensitasnya atau grafik yang biru itu sudah berhasil dikontrol untuk berada di dalam grafik warna merah untuk ketiga skenario. Jadi tujuan keduanya juga sudah tercapai. Nah, lalu berkaitan dengan kotak maya bujur tadi, bujurnya sudah ada di dalam yang diperbolehkan. Ini grafik sumbu maksimum dan minimum dari sumbu vertikalnya sudah sesuai dengan kotak maya tadi. Dari ketiga skenario, untuk bujurnya sudah ada di dalam batas yang diperbolehkan atau kotak maya yang diperbolehkan. Jadi sudah tidak terjadi tabrakan antar satelit. Ketika dibandingkan untuk ketiga skenario, maka delta V yang paling kecil atau bahan bakar yang paling kecil atau paling efisien adalah skenario 1, disusul oleh 2 dan 3. Dibandingkan juga osilasi bujurnya seperti ini. 1 menit lagi ya? Ya, baik Bu. Setelah dilakukan simulasi tadi, maka didapat kesimpulan sebagai berikut.
ternyata tekanan radiasi memang berpengaruh terhadap eksentrisitas yang selanjutnya berpengaruh terhadap oscilasi bujur harian. Lalu kebutuhan delta V untuk masing-masing skenario yang paling kecil atau paling efisien adalah skenario 1 disusul oleh 2 dan skenario 3 dengan masing-masing delta V sebagai berikut. Namun ada kendala juga bahwa masing-masing skenario ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang satu memang delta V-nya paling kecil, namun hanya bisa digunakan untuk kasus tertentu. Sedangkan yang kedua, ketiga, delta V-nya lebih besar, namun bisa digunakan jika satelitnya, jika daerah di geo ini semakin padat. Nah, untuk sekarang memang lebih disarankan untuk menggunakan skenario 2 dan 3, mengingat daerah geo saat ini juga semakin banyak dipenuhi oleh satelit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Endang. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Elisa. Menarik sekali topik yang dibawakannya. Mari kita beri aplaus untuk Saudara Elisa. Ya. Baik, mungkin ada satu atau dua pertanyaan singkat yang akan diajukan kepada Saudara Elisa. Silakan. Tidak ada? Langsung saja. Oh ya, Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Tadi Pak Anton terlebih dahulu, Bu. Yang Pak Anton ya, maaf. Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Endang, terima kasih Elisa. Mungkin pertanyaan saya, model yang diteliti oleh Elisa itu seberapa realistis dengan keadaan yang biasanya dilakukan manuver yang dilakukan oleh satelit itu seberapa realistis? Baik, kalau ditinjau dari siklus manuvernya, sebenarnya sudah sempat konsultasi juga dengan operator dari satelit ini sendiri, yaitu Pak Kun. Untuk siklus manuvernya mengikuti dari siklus manuver yang sebenarnya, yaitu 14 hari juga. Lalu untuk lingkaran kontrolnya, yang paling realistis adalah yang skenario 3 ini. Karena memang menurut operator sendiri untuk saat ini di slot orbit tersebut atau di bujur 108,25 tadi sudah ada 2 atau 3 satelit. Nah, oleh karena itu lingkaran kontrol atau EC-nya harus lebih diperkecil lagi. Jadi lebih realistis kalau menggunakan model yang skenario yang ketiga. Tapi memang belum kalau dibandingkan dengan aslinya memang belum terlalu realistis karena ini hanya mempertimbangkan satu satelit ya. Yang mana sebenarnya saat ini memang sudah ada beberapa satelit yang berdekatan dengan satelit yang saya tinjau. Nah, makanya untuk penelitian kedepannya diharapkan bahwa untuk simulasi selanjutnya dipertimbangkan juga di orbit tersebut seharusnya ada beberapa satelit, bukan hanya satu satelit saja. Kira-kira seperti itu, Pak Anton. Terima kasih, Elisa. Terima kasih, Bu Endang. Terima kasih Pak Anton. Silakan Bu Kiki. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya pertanyaannya juga relevan dengan yang ditanyakan oleh Pak Anton ya, dan mungkin nyambung. Karena tadi Elisa menyebutkan bahwa pada orbit ini banyak digunakan untuk satelit komersial ya, jadi pasti banyak yang membutuhkan jasa ini begitu. Nah, tadi sebetulnya saya ingin menanyakan kira-kira prospeknya untuk aplikasi dari studi ini, karena saya melihat ini dekat sekali untuk bisa diarahkan ke aplikasi begitu ya. Seberapa jauh tadi disebutkan masih perlu ada simulasi yang lebih realistis begitu ya. Namun dari sisi skenario apakah mungkin begitu ya, karena kan kita memang di basic science ya. Jadi dari sisi skenario apakah masih mungkin ada skenario lain yang belum digali untuk kasus seperti ini? Silakan Elisa. Ya, baik Bu Kiki, terima kasih atas pertanyaannya. Dari segi skenario sebenarnya masih banyak sekali skenario yang memungkinkan. Jadi ini saya hanya meninjau salah satu saja dengan memvariasikan nilai EC ini. Sebenarnya masih banyak lagi skenario yang ditinjau dan ini juga belum mempertimbangkan
yang untuk utara selatan namun hanya timur barat. Nah, untuk skenario lain ada juga yang membahas yang mana untuk timur barat dan utara selatan ini dilakukan secara bersamaan, dan untuk keadaan realnya kadang memang seperti itu, Bu. Jadi memang masih ada banyak sekali kemungkinan untuk skenario lainnya. Dan untuk nilai EC-nya sendiri tidak harus seperti ini juga. Ada banyak juga variasi nilai EC sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing operator satelitnya. Baik, terima kasih. Kira seperti itu, Bu Kiki. Ya. Terima kasih, Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki dan terima kasih Elisa.